Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen memegang pedang itu pada saat-saat kritis hidup dan mati. Ekaristi abadi. Qin Chen dimobilisasi secara ekstrim, dan cahaya yang menakutkan meledak dari matanya, dan dia menatap dalam-dalam ke mata si pembunuh. Qin Chen mendesak aturan ruang, dan asal di tubuhnya berputar dengan gila, secara paksa menghancurkan aura pembunuhan dan aura pedang. Inilah yang dapat dilakukan Qin Chen, karena tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan alam suci bumi, dan keterampilannya dalam hal kendo juga sangat kuat. Melihat serangannya diblokir, pembunuh itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik pedangnya akan diblokir oleh orang lain. Harus diketahui bahwa dia adalah seorang pembunuh tak tertandingi yang telah membunuh seorang master sage bumi. Pembunuh ini dengan keras menarik pedangnya. Ini adalah pedang suci, dan ini sangat luar biasa di antara pedang suci. Tentu saja, itu belum mencapai tingkat senjata suci bumi. Jika tidak, Qin Chen juga akan terluka di bawah pedang ini. Sayangnya, jika basis kultivasi saya lebih tinggi, anak ini tidak akan bisa menarik pedang ini sama sekali. Gumam Qin Chen menghela nafas. Kekuatan pembunuh tak tertandingi ini terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, sama sekali tidak mungkin baginya untuk tetap menahan pedang itu. Qin Chen membiarkan pembunuh itu pergi, kemudian dia langsung melancarkan pukulan tinju pembunuh. Kekuatan mengerikan menyapu jalan, itu mengandung kekuatan aturan tanpa akhir, dan banyak prajurit di tempat kejadian mundur di bawah tekanan ini dan tidak berani menonton. Dalam badai dahsyat, bayangan tinju yang menakutkan menyapu, bangunan di sekitarnya semuanya gemetar dalam gemerisik. Ini adalah kekuatan tingkat sage bumi. Qin Chen membombardir tepat di belakang si pembunuh. Pembunuh itu sangat marah, mengetahui bahwa jika pukulan ini mengenainya, dia akan cacat, jadi dia berbalik dan dengan cepat menembakkan pedangnya ke tinju yang kuat. Cahaya pedang tak berujung melonjak, dan si pembunuh tiba-tiba menampilkan lebih dari 3.600 pedang pada saat ini. Setiap pedang adalah niat membunuh dan mengandung aura tak berujung. Lebih dari 3.600 pedang berkumpul. Membentuk cahaya pedang melintasi langit, memblokir tinju Qin Chen. Cahaya pedang surgawi hancur. Pembunuh itu terbang terbalik, memuntahkan darah di mulutnya, tetapi sosoknya terus bergerak, dan dia tenggelam ke dalam kehampaan. Qin Chen berkata, sayangnya, meskipun serangan saya kuat, tidak mudah untuk menggunakan aturan waktu, dan menampilkan banyak kartu hall akan sangat tidak bijaksana. Jika tidak, pembunuh ini tentu saja tidak akan bisa melarikan diri. Gumam Qin Chen ragu-ragu. Pada saat ragu-ragu ini, raungan datang dari tidak jauh, berani membunuh wanita itu, kamu mencari kematian. Teriak beberapa orang master terkenal datang, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, basis kultivasinya di tengah alam suci bumi. Di kota Changsuan, selama itu adalah seniman bela diri suci bumi, itu sudah dianggap sebagai yang kuat, dan dapat membangun kekuatan kecil. Dikatakan bahwa penguasa kota-kota Changsuan, Aolai, adalah penguasa mendiang sage bumi, dan beberapa orang mengatakan itu adalah puncak dari sage bumi. Orang tua ini muncul dan bergegas langsung ke pembunuh misterius itu. Pembunuh itu terkejut dan hendak melarikan diri, tetapi lelaki tua itu menamparnya keluar dari kehampaan. Pembunuh itu terkejut, dan bergegas kembali dengan pedang. Namun, begitu pedangnya menebas, dia diselimuti oleh kekuatan tinju yang tak ada habisnya, semua ruang di sekitar tubuhnya dipenjara. Pada saat yang sama, aliran cahaya menyapu di belakang lelaki tua itu, bergegas menuju wanita di samping Qin Chen. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Maaf, bawahan terlambat untuk membantu, tolong maafkan saya. Pada saat ini, setelah berjuang,
Si pembunuh akhirnya ditekan oleh lelaki tua itu dan pria tua itu memegangnya di tangannya seperti ayam, tanpa perlawanan. Ini adalah kepala pelayan mansion Tuan Kota. Ada desas-desus bahwa Kai Gaofeng, kepala pelayan mansion Tuan Kota, bertanggung jawab atas banyak urusan kota Changsuan. Kultivasinya telah mencapai puncak tengah alam sage bumi. Ucap kerumunan berbicara. Kai Gaofeng berlutut dan membungkuk langsung, memperlakukan wanita itu dengan hormat. Ini membuat semua orang semakin terkejut. Ada banyak wanita di mansion Tuan Kota, dan ada banyak orang yang bisa disebut nona, tetapi hanya ada satu orang yang bisa disebut nona oleh Kai Gaofeng, yaitu putri Tuan Kota Aolai, Qingling, mutiara dari kota Changsuan. Paman Kai, tolong cepat berdiri, aku baik-baik saja. Aku berterima kasih kepada teman ini atas bantuannya sebelumnya. Hei, di mana pemuda itu? Ucap Zhu Qingling tiba-tiba menoleh. Tidak tahu kapan Qin Chen sudah menghilang dari sana. Melihat kedatangan Kai Gaofeng, Qin Chen tahu bahwa pembunuh itu pasti akan mati, jadi dia membawa Sang Gukong dan Qin Tingting pergi untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, dia hanya meminjam identitas Sekte Zong kuno. Dia khawatir mereka akan menyelidiki identitasnya. Selain itu, Qin Chen tidak menginginkan imbalan apapun. Orang-orang berkata, pria yang menyelamatkan wanita tertua juga merupakan karakter yang kuat. Pada saat itu, dia dapat memblokir pembunuh itu, dan dia juga mencegah pembunuh itu melarikan diri. Kalau tidak, ketika lawan melarikan diri, kemungkinan dia bisa lolos. Saya pikir dia tidak tua sebelumnya. Dia tampak seperti seorang pemuda. Mungkinkah dia juga bakat arogan dari beberapa kekuatan top di luar kota Changsuan? Setidaknya saya belum pernah melihat orang ini di kota Changsuan. Kemudian kerumunan menjadi tenang. Paman Kai, kamu harus menemukan penyelamatku. Jika bukan karena dia, aku dalam bahaya sebelumnya, dan aku harus membalasnya secara langsung. Ucap Zhu Qingling berkata dengan cemas. Dia adalah wanita yang suka membalas rasa terima kasih. Nona, jangan khawatir, budak tua ini akan membantumu menemukan orang itu, tetapi yang paling penting adalah mengetahui asal-usul si pembunuh. Jawab pria tua itu menoleh pembunuh di tangannya, dan berkata dengan dingin, katakan, mengapa Anda ingin membunuh Nona Zhu? Pembunuh itu tiba-tiba tertawa aneh, dan mengucapkan 4 kata, seluruh jiwa terkejut, berubah menjadi ketiadaan, menghilang, dan berubah menjadi ketiadaan. Kemudian jiwanya dihancurkan sendiri, dan langsung dikembalikan ke ketiadaan, dan sudah terlambat untuk menginterogasinya. Setelah melihat ini, lelaki tua itu langsung meremas mayat itu dan melepaskan cincin penyimpanan dan pedangnya. Tetapi dia tahu bahwa pada dasarnya tidak ada informasi yang berguna di dalamnya. Paman Kai, apakah dia berasal dari organisasi Wukong? Zhu Qingling bertanya dengan cemberut. Wajah lelaki tua itu muram dan dia berkata dengan dingin, mungkin saja, organisasi Wukong adalah organisasi pembunuh misterius yang baru saja masuk ke Yunsu. Baru-baru ini, mereka telah membeli semua kekuatan utama di Yunsu. Aku tidak tahu bagaimana dengan kota Changsuan. Zhu Qingling berkata, tapi mengapa organisasi ini ingin membunuhku? Ucap Zhu Qingling masih bingung. Budak tua ini juga tidak tahu. Mungkin Tuan tahu sesuatu. Tampaknya masalah ini harus segera dilaporkan kepada Tuan. Ngomong-ngomong, putra pertama Li Dongyu dari keluarga api jiwa telah tiba di rumah penguasa kota. Mengapa Anda berkeluyuran di sini? Tuan memerintahkan saya untuk segera membawa Anda kembali. Ucap pria tua itu. Aku tidak akan kembali. Putra sulung dari keluarga Soulfire telah berada di sini. Biarkan ayahku menerimanya. Kenapa aku harus kembali? Jawab Zhu Qingling cemberut. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, Nona, jangan khawatir, Tuan tidak akan pernah memaksa Anda. Tetapi bagaimanapun juga, keluarga api jiwa adalah kekuatan tertinggi di Yunsu. Keluarga Ao kita masih harus memberikan sedikit wajah. Dan selain itu, jika Nona tidak ikut sekarang, budak tua ini akan dihukum. Oke, aku akan kembali. Ngomong-ngomong,
Dermawan yang baru saja menyelamatkanku, kamu harus menemukannya untukku, dan aku ingin berterima kasih padanya secara pribadi. Ucap Zhuo Qingling menepuk dadanya. Jangan khawatir, budak tua ini akan menemukannya untukmu. Jawab pria tua itu tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya, wanita yang sangat baik, dan begitu perhatian pada pelayan mereka, jika ada pria muda yang bisa menikah dengannya di masa depan, itu akan menjadi berkah. Pada saat ini, di jalan lain di kota Changshuan, ketiga Qin Chen berjalan perlahan. Senior, mengapa kita buru-buru pergi? Jika saya tidak salah, orang yang barusan harusnya adalah wanita tertua dari Tuan Kota. Senior, Anda menyelamatkan wanita tertua dari mansion Tuan Kota. Seharusnya akan ada imbalan, ucap Qin Tingting tidak bisa tidak bertanya-tanya. Haha, Qin Chen tersenyum dan melirik Qin Tingting, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Mendengar itu, Qin Tingting terkejut. Sang Gukong, tolong jawab. Qin Chen tersenyum dan menatap Sang Gukong. Sang Gukong berkata, Chen kecil, bawahanmu tidak tahu apa maksud Chen kecil. Jika itu adalah bawahan, bawahan pasti tidak akan pergi. Lagi pula, Anda bisa mengenal orang-orang di mansion Tuan Kota. Itu adalah sesuatu yang selalu diimpikan oleh banyak orang. Ucap Sang Gukong. Yah, aku bertanya padamu, Qin Tingting, apakah kamu punya anak? Sebelum Qin Chen selesai berbicara, wajah Qin Tingting memerah, menundukkan kepalanya, dan berbisik seperti nyamuk, Senior, saya belum punya pacar, dari mana saya bisa punya anak? Mendengar itu, Qin Chen berkeringat dingin dan berkata, saya hanya membuat analogi. Misalnya, apakah Anda tahu, jika Anda memiliki seorang anak dan anak Anda menghadapi bahaya di luar dan diselamatkan oleh Kaisar Bela Diri 9 surga, apa yang akan Anda lakukan? Tanya Qin Chen. Qin Tingting memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, aku akan memberinya hadiah. Terima kasih karena telah menyelamatkan anak saya. Qin Chen gemetar dan berkata, lalu apa yang akan kamu berikan untuknya? Senjata suci. Atau beri dia obat mujarab dan biarkan dia langsung menerobos alam suci, atau biarkan dia bergabung dengan sekte lonceng kuno. Tanya Qin Chen lagi. Qin Tingting berpikir sejenak, kemudian berkata, ini seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun juga, pihak lain hanyalah seorang kaisar bela diri 9 surga. Adalah sia-sia untuk memberinya senjata suci. Adapun membiarkan dia menembus alam suci, pil roh semacam itu sangat berharga, saya khawatir itu tidak mungkin. Adapun bergabung dengan sekte lonceng kuno, itu mungkin saja. Qin Chen berkata, itu benar, tapi jangan lupa, kita muncul bersama si pembunuh. Apakah Anda pikir ini terjadi secara kebetulan? Tentunya mansion Tuan Kota akan menyelidiki kita. Lalu bagaimana jika asal-usul orang yang menyelamatkan anak Tuan Mansion tidak diketahui? Ucap Qin Chen tersenyum. Saya mengerti. Qin Tingting tiba-tiba berkata, pihak lain akan berpikir bahwa kita mungkin berada dalam kelompok yang sama dengan si pembunuh. Qin Chen mengangguk dan berkata, itu benar. Meskipun kita telah menyelamatkan pihak lain dan bahkan menghalangi si pembunuh, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah strategi, tipuan pahit, ini adalah strategi untuk dekat dengan istana Tuan Kota. Meskipun kemungkinannya tidak besar, itu bisa saja terjadi. Jika hanya ada kamu dan Kong Lao hari ini, kamu bisa tinggal dan menerima hadiah dari City Lord's Mansion. Senior, jika orang-orang dari City Lord's Mansion ingin menemukan, masih ada kemungkinan besar kita dapat ditemukan. Qin Tingting ragu-ragu. Hehe, selama kita tidak berinisiatif untuk saling menghubungi, maka kecurigaan akan langsung melemah, dan identitas Ben Sao tidak masalah. Jawab Qin Chen mengedipkan matanya dan tertawa. Jika mansion Tuan Kota menemukannya, itu masalah lain. Dia tidak menolak menggunakan kekuatan mansion Tuan Kota untuk menemukan Qiansu dan yang lainnya, tetapi Qin Chen masih harus mengembangkan pavilion Chendi terlebih dahulu. Senior, ini adalah toko pil yang sering bekerja sama dengan sekte lonceng kuno kita. Itu disebut Aula Pengobatan Kuno.
Di aula pengobatan kuno ini, ada master alkimia dari alam suci. Meskipun tidak banyak master top di aula pengobatan kuno ini, master-master pengobatan kuno dari aula pengobatan kuno memiliki pencapaian luar biasa dalam alkimia. Ucap Sang Gukong memperkenalkan ke Qin Chen. Betulkah? Ayo masuk dan lihat. Jawab Qin Chen berjalan ke pintu masuk aula pengobatan kuno ini. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dalam 3 hari, Gu Fangzai kami hanya memberi Anda 3 hari. Jika Anda tidak melunasi hutang Anda dalam 3 hari, jangan salahkan Gu Fangzai kami karena tidak memberi muka. Begitu Qin Chen dan yang lainnya masuk, mereka mendengar cibiran, dan kemudian beberapa orang yang ganas dan jahat keluar dari aula pengobatan kuno. Sebelum pergi, mereka memandang Qin Chen dengan dingin dan berjalan pergi. Suasana di aula pengobatan kuno sangat memalukan. 3 tuan, bahan obat apa yang ingin kamu beli? Apakah untuk memurnikan pil atau membeli pil secara langsung? Tanya seorang pelayan berjalan dengan sedikit kepahitan di wajahnya, tetapi dia bertanya dengan hormat. Kami dari sekolah Guzong, kami mencari ketua aulamu. Ucap Sang Gukong maju selangkah dan berkata dengan ringan. Petugas itu melirik Sang Gukong, dan tubuhnya terkejut. Tampaknya dia sedikit merasakan bahwa basis kultivasinya dan dia segera menunjukkan rasa hormat. Basis kultivasi Sang Gukong adalah seorang sage bumi. Identitas seperti itu cukup untuk menghalangi sebagian besar orang. Petugas memandu 3 orang Qin Chen masuk. Qin Chen melirik ruang pengobatan kuno. Toko itu tidak kecil, tetapi tidak banyak pelanggan. Tampaknya bisnis itu sangat biasa. Senior, aura api di sini sangat kuat, Qin Tingting berkata dengan kaget. Ini bukan apa-apa, jawab Qin Chen tersenyum ringan, ini adalah cara paling dasar untuk menyalakan sebuah arai. Jika saya tidak salah, alkemis di aula pengobatan kuno ini mengendalikan api kuno, dan bau api ini seperti dari alam liar, kekuatannya sangat kuno, tapi ada bagian yang hilang, jadi ada yang kurang. Jika bertemu saya dapat menghancurkannya dengan mudah. Kata-kata Qin Chen sedikit menyebar, sepertinya jatuh ke telinga orang tua itu. Orang tua itu berkata, di mana orang gila itu? Kerja keras orang tua ini mengatur susunan penentu api, yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi, tetapi kamu mengatakan itu tidak berguna. Nak, mulutmu sangat besar. Sebuah suara terdengar dan ada gelombang api tak terlihat mengalir masuk. Qin Tingting meneteskan keringat. Ini adalah kekuatan api yang mendekati level sage bumi. Namun, Qin Chen tertawa. Dia melambaikan jubahnya dan memberi sedikit kejutan. Tiba-tiba, tekanan api yang tak berujung tiba-tiba menghilang, dan Qin Tingting tiba-tiba merasa seperti angin musim semi, dan semua tekanan menghilang. Seorang lelaki tua berjubah obat perlahan berjalan dari ruang tamu, datang ke Qin Chen, melirik ketiganya, dia semakin berkedip ketika melihat Sang Gukong. Kemudian dia berhenti di depan mereka bertiga dan berkata dengan ringan, kapan kedua penguasa sekte Guzong muncul? Di manakah muda Oxuan? Bukankah dia yang datang untuk membeli pil di masa lalu? Tepat ketika Sang Gukong hendak berbicara, Qin Chen melambaikan tangannya untuk mencegahnya berbicara, dan berkata dengan ringan, apakah yang mulia adalah master pengobatan kuno? Ucap Qin Chen dengan jentikan jarinya, batasan di sekitarnya tampak terguncang, dan seluruh aula pengobatan kuno semua formasi terlarang bergetar. Kamu benar-benar bisa mengguncang formasi api besar orang tua ini. Siapa kamu? Pria tua itu mencibir dengan dingin, menunjukkan cahaya dingin. Qin Chen tersenyum dingin, tetapi tidak melakukan apa-apa lagi. Apakah kalian di sini untuk membuat masalah? Orang tua ini memang adalah master pengobatan kuno pemilik paviliun ini. Ucap alkemis tua itu. Qin Chen berkata, tuan muda ini memang mencari ahli pengobatan kuno. Pemuda ini punya pil di sini. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki bahan di dalamnya. Ucap Qin Chen. Master pengobatan kuno mengerutkan kening, mengambil pil, dan ketika dia melihatnya, matanya tiba-tiba memadat. Ini adalah semacam pil untuk memperpanjang hidup.
Ucap alkemis tua itu. Hehe, master pengobatan kuno memiliki mata yang bagus. Ya, ini semacam pil untuk memperpanjang hidup. Dan Fang, bahan-bahan di dalamnya sangat langka. Apakah bahan-bahannya ada di sini? Ucap Qin Chen tersenyum sedikit. Sang Gu sangat bersemangat. Dia tahu bahwa ini adalah bahan bagi Shao Chen untuk memperbaiki pil panjang umur untuk dirinya sendiri. Master pengobatan kuno dengan dingin melirik Qin Chen, dan berkata dengan ringan, meskipun bahan-bahan ini langka, sebagian besar ruang pengobatan kuno saya memilikinya, tetapi mereka kekurangan satu atau dua bahan inti. Akan tetapi, orang tua ini tidak bisa memperbaikinya, jadi aku hanya bisa meminta maaf. Qin Chen memberi isyarat, dan berkata dengan ringan, siapa bilang Ben Shao ingin kamu memperbaikinya? Kamu hanya perlu mengeluarkan bahannya. Pria tua itu terkejut dan berkata, baiklah, asalkan ada kristal suci, orang tua ini akan senang berbisnis dengan tuan muda. Siapa yang akan membayarnya dengan kristal suci? Pemuda ini hanya akan berbisnis dengan yang mulia. Jawab Qin Chen. Bisnis apa? Tanya alkemis tua itu. Tuan muda ini akan membangun kekuatan di kota Changsuan yang disebut Pavilion Chendi. Kekuatan ini mengelola semua jenis bisnis, termasuk obat-obatan, formasi, senjata suci, dan lain-lain. Tapi Ben Shao tidak ingin menghabiskan terlalu banyak usaha, hanya ingin mengundang beberapa kekuatan untuk bergabung dengan Pavilion Chendi. Dan pemuda ini dan berkembang bersama. Aku ingin tahu apakah master pengobatan kuno menyetujuinya. Ucap Qin Chen. Pavilion Chendi. Ucap master pengobatan kuno terkejut dan berkata, saya tidak tahu kekuatan apa saja yang telah bergabung sekarang. Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, saat ini hanya ada sekolah Guzong, tetapi ketika yang mulia bergabung, kerangka kerja paling dasar akan selesai. Jawab Qin Chen. Haha, ternyata yang mulia baru saja akan memulai. Dan mengambil pengobatan kuno saya sebagai pijakan. Maaf, saya tidak memiliki niat untuk bergabung dengan kekuatan apapun dan mohon semua tamu segera pergi dari sini. Ucap master pengobatan kuno berdiri, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melambaikan tangannya, niat membunuh melonjak, tetapi dia masih bisa menahan diri. Qin Chen berkata dengan ringan, mengapa master pengobatan kuno begitu bandel? Aula pengobatan kuno Anda tidak berkembang selama beberapa waktu. Di kota Changsuan ini, Anda tidak banyak memiliki tamu. Orang-orang dari Gu Fangzai juga membuat masalah. Saya awalnya benar-benar datang untuk berbicara dengan Anda dengan tulus, tapi, ya, sudahlah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.